Tapi ada yang bertanya di sini dari publik, dari netizen, bertanya, adakah bercak-bercak dari saksi-saksi yang lain atau tersangka yang lain, teman-teman? Oke. Halo teman-teman, kita lanjutkan kembali pembahasan kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini. Teman-teman, semua di dalam kasus Subang ini, baik para saksi dan juga para tersangka, memakai kuasa hukum. Baik itu saksi Yoris, tersangka Ramdhanu, dan juga tersangka Yosef Hidayah dan keluarga Ibu Mimin. Berarti yang kita simak juga memang bisa disimpulkan banyak sekali perdebatan. Di sini aku melihat di salah satu komentar publik yang mengatakan bahwa Bang, dulu banyak sekali perdebatan bahwa di baju Yosef itu adanya bercak merah katanya. Lalu adakah bercak-bercak yang lain di saksi-saksi yang lain yang sudah menjadi tersangka saat ini? Nah, ini pertanyaan yang sangat-sangat luar biasa dari teman-teman yang saya ambil di salah satu channel YouTube komentar itu. Adakah bercak-bercak merah atau darah itu di baju saksi-saksi yang lain atau tersangka yang lain? Masa sih cuman Pak Yosef saja? Karena waktu itu keterangan Ramdhanu ini kan membopong. Otomatislah ada cipratan-cipratan bercak merah tersebut. Tapi itu jarang dibahas. Luar biasa pertanyaan dari sebagian teman-teman, memang itu banyak sekali. Lalu saya simpulkan, ya juga ya, ini menjadi pertanyaan kita semuanya. Karena apa? Nanti barang bukti tersebut akan digelar di pengadilan. Tentunya teman-teman, itu sebagai bukti yang sangat-sangat kuat. Tapi ada yang bertanya di sini dari publik, dari netizen, bertanya, adakah bercak-bercak dari saksi-saksi yang lain atau tersangka yang lain, teman-teman? Oke. Teman-teman, di video kali ini saya ingin sekali membahas yaitu tentang statement Pak Rohman Hidayat, kuasa hukum dari keluarga Yosef Hidayah, yaitu Ibu Mimin dan juga kedua anaknya. Sesudah menerima surat dari Kompolnas. Menurut Pak Rohman, ini dipaksakan katanya, seperti itu. Apa yang dipaksakan? Yaitu soal pelimpahan kasus Subang ini, Pak Rohman menyebut Polda Jawa Barat kesulitan. Seperti itu teman-teman statement dari Pak Rohman ini. Nah, Pak Rohman Hidayat, kuasa hukum dari Yosef Hidayah menyebut pelimpahan dalam kasus kliennya sebagai tersangka pembunuhan ibu dan anak atau pembunuhan istri dan anaknya, yaitu Yosef Hidayah, ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Subang dipaksakan, katanya seperti itu. Yosef Hidayah sudah kita ketahui waktu itu dilimpahkan ke Kejari Subang, Jawa Barat ini pada hari Selasa 6 Februari 2024. Nah teman-teman, sudah kita ketahui selain Yosef Hidayah juga yang dilimpahkan ke Kejari Subang, menyusulah seorang tersangka Ramdhanu atau yang kita kenal dengan Danu ini. Danu juga ikut diserahkan dari LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ke Kejari Subang. Jadi tersangka ini dua orang sudah dilimpahkan ya, sudah ditahan di LP di Subang ini. Nah, menanggapi dalam hal pelimpahan kasus Subang ini, Rohman Hidayat menyebut hal tersebut katanya dipaksakan. Pasalnya, menurut Pak Rohman Hidayat, penyidik Polda Jabar disebut kesulitan membongkar kasus tanpa adanya alat bukti maupun saksi. Memang kita sudah mendengar dari dulu keterangan dari Pak Rohman ya, baik dari siapapun yang berbicara dalam kasus Subang ini, memang kasus Subang ini tidak adanya saksi yang melihat, mendengar, menyaksikan, merasakan di situ. Ya kan? Nah, tapi sesudah Ramdhanu menyerahkan diri, akhirnya ya agak terbukalah kasus ini, teman-teman. Dan tentunya pihak kepolisian bukan hanya mengandalkan keterangan pengakuan Ramdhanu saja tentunya, sudah ada bukti-bukti yang lainnya yang kuat dalam menetapkan tersangka. Namun yang jadi pertanyaan kita semuanya sebagai publik, masyarakat pemerhati kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia ini, yaitu ketiga tersangka ini sampai saat ini belum ditahan.
Nah, tentunya mungkin statement Pak Rohman mengatakan seperti itu tidak adanya saksi yang melihat atau tidak adanya bukti. Kita mungkin tinggal lihat saja nanti bagaimana sesudah persidangan digelar. Dan kemarin sudah kita bahas, persidangan akan digelar sesudah pemilu 2024. Oke, lalu di sini diungkapkan yaitu berdasarkan dari surat dari Kompolnas atau Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas. Jadi Pak Rohman menuturkan penyidik Polda Jabar itu disebut kesulitan membongkar kasus tanpa adanya alat bukti. Dari dulu sudah dikatakan ya, Pak Suntana juga Kapolda yang dulu mengatakan ada tingkat kesulitannya dalam kasus itu, ada yang mudah juga. Nah, mungkin kasus Subang ini ada tingkat kesulitannya. Pak Rohman Hidayat mengatakan, sesuai dengan surat yang saya terima dari Kompolnas kemarin, alat bukti itu tidak ditemukan. Nah, ini kan sudah beredar di media ya, videonya sudah tadi juga diputar di YouTube-nya Heri Susanto. Lalu Pak Rohman mengatakan, jadi lucu saja Kompolnas sendiri melalui suratnya menyatakan ada kesulitan melengkapi berkas ini, akhirnya limpah juga di kejaksaan. Nah, ternyata jadi Kompolnas juga selalu berkoordinasi dengan pihak Polda Jabar tentang hal masalah kasus ini, teman-teman. Saking sulitnya kasus ini sehingga nyampe tahunan dan blur ya. Seperti itu. Oke, Rohman Hidayat menduga pelimpahan kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini dipaksakan karena waktu penahanan yang hampir habis, katanya. Mungkin karena waktu penahanannya hampir habis minggu ini tanggal 15. Ini menurut Pak Rohman Hidayat ya. Jadi statementnya dari para kuasa hukum seperti itu wajar sekali lah. Namanya juga kuasa hukum pasti selalu akan membela para kliennya, teman-teman. Lalu lebih lanjut, Pak Rohman Hidayat membeberkan isi surat yang ia terima dari Kompolnas. Terdapat beberapa poin yang menunjukkan adanya kesulitan di dalam pengungkapan kasus Subang ini oleh penyidik Polda Jabar yang dilaporkan ke Kompolnas. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Harian Kompolnas, yaitu Pak Beni Mamoto. Pak Rohman mengatakan lambatnya penanganan perkara tersebut dikarenakan penyidik mengalami hambatan, antara lain tidak ada saksi di sekitar TKP, tutur Rohman Hidayat saat membaca surat tersebut. Tapi teman-teman, kemarin kan banyak sekali saksi-saksi baru yang sudah dipanggil oleh pihak kepolisian Polda Jabar, yang tentunya harapan kita sebagai warga masyarakat ya ingin sekali kasus ini cepat-cepat selesai. Nanti kita tunggu saja sesudah di persidangan. Karena Pak Yosep Hidayah mengatakan akan saya buktikan di persidangan nanti, akan saya bongkar semuanya. Yang tentunya semoga saja di sana menyebutkan pelaku-pelaku yang lain yang Pak Yosep ketahui, atau benar-benar Pak Yosep ini tidak mengetahui dan keterangan Ramdhanu itu salah, menyebutkan nama Yosep, Mimin, Arigi dan juga Abi, sementara masih banyak pelaku yang lain di belakang Yosep yang tidak disebutkan Ramdhanu atau bagaimana. Tentunya nanti di persidangan yang akan menentukannya, karena persidangan adalah biji dari sebuah permasalahan itu sendiri akan dibongkar oleh seorang JC. Kita nanti lihat, kita masyarakat hanya menonton, mendoakan semoga kasus ini lancar, dan pemberitaan kemarin yaitu sesudah pemilu. Oke, selain itu, kesulitan di dalam kasus Subang ini, dan memang banyak sekali yang sudah kita dapat beritanya, yaitu tidak adanya CCTV di TKP. Jelas itu berita dari dulu ya, tidak ada CCTV dan CCTV-nya dikatakan rusak atau bagaimana, seperti itu. Nah, pelaku yang diduga memiliki pengetahuan tentang ilmu forensik hingga perusakan TKP oleh pelaku. Jadi pelaku diduga mempunyai keahlian forensik. Nah, teman-teman, muncullah di sana adanya obstruction of justice. Kemarin kan ada yang sudah tertulis, ada perwira ya, ada polisi yang terlibat, seperti itulah sudah tertulis di berbagai media massa, dan itu keterangan statement langsung dari Kabid Humas dan juga dari Kombes Pol Surawan, bukan dari masyarakat tapi langsung dari kepolisian Polda Jabar tentunya.
Lalu lebih lanjut, surat tersebut juga menyebutkan belum ditemukannya benda yang digunakan oleh pelaku untuk menghabisi nyawa kedua korban. Di sini menjadi perdebatan, bagaimana kalau goloknya tidak ada, ya kan? Bagaimana kalau benda tumpuannya tidak ada, seperti itu. Ini menjadi perdebatan juga. Apakah nanti akan kesulitan lagi di dalam persidangan, sehingga sidangnya nanti yang sudah menjadi tersangka ini akan bebas atau bagaimana? Kita lihat saja nanti teman-teman. Intinya semangat terus. Jangan bosan-bosan dalam mengikuti kasus Subang ini. Oke teman-teman, Pak Rohman Hidayat pun menegaskan pihaknya tetap konsisten menolak semua keterangan Dano kepada Polda Jabar yang menyeret kliennya tersebut, yaitu Yosep Hidayat. Dari dulu memang Pak Rohman sudah mengatakan tidak percaya dengan keterangan Dano. Wajar publik pun 100% ada yang percaya, 100% ada yang belum percaya. Itu wajar sekali teman-teman. Karena kita mungkin menilai begitu tajamnya dalam kasus ini dan menilai seseorang tersebut yang sekarang sudah adanya pengakuan, ya kan? Nah, sekarang sudah adanya pengakuan Ramdhanu. Tapi yang disebutkan Ramdhanu ini tidak sama sekali mengakui sampai saat ini. Seperti itu. Adapun di dalam kasus Subang merupakan kasus pembunuhan yang telah menewaskan Ibu Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat ini yang sudah menjadi perhatian masyarakat kita. Kita doakan saja pihak Polda Jabar diberikan kemudahan dan sidang nanti lancar. Semangat terus teman-teman, intinya ikuti terus kasus Subang ini sampai akhir, sampai selesai. Dan kita bahas yang lain, tentunya banyak sekali berita-berita yang lain ya. Oke, terima kasih teman-teman. Salam sehat untuk semuanya. Bye-bye.